Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan subsidi kuota kepada siswa, mahasiswa, dan tenaga pengajar. Ada sekitar 7,2 triliun yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini untuk mendukung program pemerintah dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia telah mendesak Kemendikbud membantu infrastruktur siswa, guru, dan sekolah demi menunjang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Pemerintah telah menyiapkan dana 7,2 triliun rupiah untuk memberikan subsidi kuota kepada para siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim menyatakan jumlah kuota internet yang akan diberikan yakni sebesar 35 GB per bulan untuk siswa, 50 GB per bulan untuk mahasiswa, dan dosen serta guru 42 GB per bulan. Total anggaran yang disetujui adalah sebesar 8,9 triliun untuk mendukung keperluan belajar siswa. 7,2 triliun untuk subsidi kuota dan 1,7 triliun rupiah akan dialokasikan Nadiem untuk tambahan penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, tunjangan profesi, dan tunjangan guru besar. Dana tersebut didapatkan dari dana cadangan pendidikan di APBN 2020 yang dicairkan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan kebutuhan pendidikan selama pandemi. Subsidi kuota itu akan diberikan kepada siswa, baik sekolah negeri maupun swasta. Namun hingga saat ini belum ada skema pemberian karena masih dipersiapkan secara matang. Namun Persatuan Guru Republik Indonesia sebelumnya mendesak Kemendikbud menunda program organisasi penggerak karena dianggap bermasalah. Anggaran POP bisa dialihkan untuk membantu infrastruktur siswa, guru, dan sekolah demi menunjang pembelajaran jarak jauh atau PPJ di masa pandemi. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk membahas bagaimana sebenarnya mekanisme subsidi kuota untuk siswa, guru, mahasiswa, dan juga dosen ini, kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di saya. Ya, ada Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, ada Pak Jumeri, kemudian ada pengamat pendidikan, ada Bapak Budi Tri, dan juga Ketua Pengurus Besar PGRI, Bapak Dadang Suhaifah. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Ika dan Mas Andromeda. Ya, sudah terhubung semua ya bersama kami ya, Pak ya? Ya. Oke, baik. Pertama saya ingin ke Pak Jumeri. Ya. Ya, Pak Jumeri, kita ingin mengetahui Pak, ini bagaimana nanti mekanisme pemberiannya terhadap siswa, mahasiswa, dan juga guru-guru ini Pak? Standarnya apa mereka yang diberikan Pak? Jadi siswa kita yang sudah mempunyai nomor HP bisa mengakses internet, didaftarkan kepada sekolahnya, kemudian oleh sekolah akan di-upload di Dapodik, sistem Dapodik. Nah, semua siswa diminta mengupload di sistem Dapodik kita, dan nanti akan dipisah-pisahkan siapa yang ke operator A, siapa ke operator B, siapa ke operator C oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kepada anak-anak ini diberi 35 GB setiap bulan untuk keperluan pembelajarannya. Sejak mulai September, Oktober, November, Desember ini. Gitu. Oke, 35 GB, kemudian ada juga 42 GB kalau tidak salah. Ini untuk jangka waktu berapa lama Pak kepada siswa dan juga guru ini? Itu untuk 4 bulan, mulai bulan September ini. Total ya Pak ya? Total ya, total ya. Pak, kita ingin tahu, ini standarnya apakah semuanya, kriterianya semua siswa, mahasiswa, dan guru ini diberikan kuota ini, tidak memandang sekolahnya sekolah swasta atau sekolah negeri? Atau bagaimana Pak? Atau ada kriteria-kriteria khusus yang harus dipenuhi siswa untuk mendapatkan kuota sekitar 35 GB ini? Tidak ada kriteria, semua peserta didik baik negeri maupun swasta mendapatkan. Nah, itu semuanya Pak. Tidak ada perbedaan antara yang negeri dan swasta. Tapi Pak Jumeri, bagaimana bisa mengklasifikasikan bahwa siswa ini memang yang sangat butuh karena warga kurang mampu. Tapi di satu sisi ada juga warga yang sudah mencukupi secara kebutuhan, kuota yang sudah berlimpah tetap mendapatkan juga Pak Jumeri. Jadi ini bagian dari investasi negara untuk keperluan pemajuan pembelajaran. Oke. Jadi nanti bagi peserta didik yang belum memiliki akses internet, berarti dia tidak bisa mendaftarkan nomornya.
gitu. Nomor HP-nya di Dapodik itu. Pak, justru kan kalau siswa sebetulnya kan yang paling membutuhkan bantuan seperti ini kan adalah mereka yang siswa kurang mampu, yang secara katakanlah tidak punya gadget, tinggal di pedalaman, begitu kan Pak ya, atau harus mencari sinyal sampai ke gunung. Tapi kan apakah ini kesannya kurang adil Pak, untuk siswa-siswa yang tidak punya fasilitas tersebut tidak bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah, sementara katakanlah mereka yang dari keluarga mampu tidak terkendala untuk beli kuota, tetap dapat kuota Pak? Jadi kita akan kesulitan, akan memakan waktu yang lama apabila harus memilah-pilahkan antara yang mampu dan tidak mampu. Jadi nanti setelah semua nomor terdaftar, kita akan tahu dari uang 7,2 triliun itu berapa yang akan terserap untuk kuota pulsa ini. Dan nanti sisanya akan kita diskusikan kemudian. Pak, ada beberapa Dan sekolah yang sudah masuk kelas secara tatap muka, apa mereka juga akan mendapatkan kuota ini kalau mereka sekolahnya sudah tatap muka? Iya Mbak, karena kita masih belum yakin pandemi COVID ini kapan berakhir. Banyak zona hijau, zona kuning yang sudah kita izinkan untuk membuka tatap muka, tetap belum membuka. Ini permasalahan yang kita hadapi, jadi tidak segampang yang ngomongkan. Jadi zona hijau kita juga masih banyak yang PDR. Ini yang kita saksikan. Masih banyak proses pertimbangan ya Pak Jumeri. Kemudian kita ke Pak Dadang Huzaifah sebagai Ketua Pengurus Besar PGRI, tanggapannya seperti apa ini? Guru mendapatkan kuota. Ya, terima kasih TV One. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan salam solidaritas dan salam sehat buat rekan-rekan saya, para guru dari seluruh wilayah tanah air tentunya. Pertama-tama tentunya PGRI menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya Pak Dirjen, terima kasih, ya yang telah mendengarkan suara hati para guru di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kita sampai saat ini. Memang sejak awal PGRI selalu menyuarakan agar pembelajaran jarak jauh yang masih harus kita jalani sampai saat ini perlu diberikan penguatan-penguatan dengan stimulus-stimulus dan bantuan-bantuan dari pemerintah. Ya, dari lebih kurang 42 juta siswa dan lebih kurang 3,2 juta guru di seluruh wilayah tanah air, ya, bahwa masih banyak saat ini yang masih mengalami kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu tentunya bantuan-bantuan dari pemerintah ini sangat kita harapkan. Bapak-bapak dan ibu rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ya, saat ini masih banyak siswa kita, ya, anak-anak kita, bahkan guru-guru kita yang ada wilayahnya yang bahkan tidak ada jaringan, ya, wilayah-wilayah pelosok, wilayah-wilayah pulau-pulau terpencil, terdepan itu bahkan jaringan pun tidak ada. Maksud kami itu, Pak Dadang, maksud kami itu Pak, di satu sisi PGRI mengapresiasi langkah dari Kemendikbud ini, tapi juga apakah menampung aspirasi guru-guru yang berada di luar jaringan? Ya, itu dia yang kita mintakan kebijakan pemerintah. Ya, saat ini baru keluar kebijakan tentang bantuan kuota untuk siswa, ya, untuk siswa. Ya, untuk siswa. Itu pun ya kita berharap ya dengan seperti yang tadi kita bicarakan, kita harus juga memilah-milah bagaimana siswa diberikan kuota. Misalnya masih ada siswa kita bahkan bukan untuk membeli kuota saja, memiliki handphone Android saja mereka belum ada, misalnya. Kan itu sudah ada handphone, jaringan juga tidak ada. Oke. Nah sekarang, kita langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini kita apresiasi, namun tentunya perlu skema, perlu juklak dan juknis yang jelas untuk rekan-rekan kita para guru di lapangan untuk menjalankan program ini. Nah, kami sampaikan bahwa ya program pemberian kuota ini baru diluncurkan beberapa hari belakangan ini. Dan ada rekan-rekan saya, para guru,
ya bahkan dinas-dinas pendidikan di daerah-daerah baru menerima surat edaran dari Pak Dirjen, ya mohon maaf Pak Dirjen, ya baru 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, dan mereka diminta mendata by name, by number siswa-siswa untuk mendaftarkan nomor handphonenya ke Dapodik dalam waktu lebih kurang 3 hari sebelum tanggal 31 Agustus. Nah tentunya ya perlu kita kaji juga efektif dan efisiensi dari pada program ini tentunya. Di samping siswa yang saat ini juga sangat perlu perhatian dari pemerintah adalah rekan guru, terutama guru-guru honorer. Oke, baik. Guru-guru honorer baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Ya, mudah-mudahan juga setelah ini ya pemerintah juga akan mengucurkan bantuan-bantuan untuk rekan-rekan kami para guru ini, terutama para guru-guru honor ini. Baik, saya ingin ke Pak. Ya itu, kita tahan dulu poinnya di situ ya, kita sudah dapat poinnya ya. Sekarang saya ingin ke pengamat pendidikan, ke Pak Buditri. Pak Buditri, apakah kira-kira dengan kebijakan subsidi kuota ini akan efektif untuk pendidikan Indonesia? Mengingat tadi ternyata dibagi rata saja, tidak melihat latar belakang ekonomi, tidak melihat sekolahnya bagaimana. Halo, Pak Buditri? Ya, halo Mbak, selamat. Silakan Pak Buditri. Ya, jadi saya kira memang benar pembagian pulsa itu harus dibedakan mana yang berhak dapat atau yang tidak. Tapi untuk alasan praktis karena ini sulit untuk melakukan itu, memang dibagikan semua. Saya kira tidak ada masalah dengan masalah itu. Cuma saya ingin menyoroti bahwa sebenarnya pemakaian pulsa dan pendidikan jarak jauh itu dalam prakteknya jauh lebih murah daripada pendidikan tatap muka. Ya kalau dihitung uang transport dan uang jajan. Tetapi memang keluhan-keluhan itu kalau buat saya cenderung agak cengeng aja ya. Memang buat yang jauh di pelosok itu masalah. Tetapi saya kira yang sering menulis di medsos mengeluhkan ini itu adalah kelompok menengah ya, yang sebenarnya tidak mengalami hal itu. Terus kedua, pelaksanaan pendidikan jarak jauh itu kebanyakan yang dilakukan sekarang itu seperti memindahkan ruang kelas ke rumah. Jadi jam 7 masuk, buka dengan Zoom atau Google Meet, lalu belajar sampai jam 9, lalu istirahat, masuk lagi jam 9:30 dan seterusnya. Itu adalah cara pendidikan jarak jauh yang sangat membosankan dan melelahkan. Dan juga memakan banyak pulsa, banyak paket data yang digunakan. Nah ini mesti dipertimbangkan karena ada cara-cara lain yang lebih asik, lebih imajinatif, dan mengajak anakku untuk lebih eksplor di internet ya. Pak Buditri. Sebaiknya memakai aplikasi learning management system. Jadi dengan menggunakan Moodle, dengan menggunakan Edmodo atau Google Classroom, itu lebih asik, lebih murah, dan bagi guru juga tidak terlalu lelah. Guru bisa mengerjakan tugas belajar 1 semester dalam 1 minggu dengan menggunakan LMS tersebut. Nah ini karena ketidaksiapan guru, kita buru-buru melaksanakan PJJ sehingga terjadi hal-hal seperti ini. Oke, Pak Buditri, pertanyaannya begini. Oke, itu metode yang baik menurut Bapak sebagai seorang pengamat pendidikan. Tapi pertanyaannya begini, Pak. Mereka yang mendapatkan subsidi kuota ini jatuhnya tidak mendapatkan prinsip keadilan, Pak. Yang berada di daerah, katakanlah daerah terpencil, daerah pegunungan, susah dapetin sinyal, nggak ada gunanya kuota tersebut, Pak. Mereka yang juga nggak punya handphone juga nggak ada gunanya kuota tersebut. Nah, Bapak sebagai pengamat pendidikan melihat prinsip keadilan dalam hal ini seperti apa? Tapi nanti dijawab, Pak ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.